Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Selamat datang di Pelayan Masyarakat Podcast bersama saya Irawan. Kita akan berbincang-bincang bersama narasumber spesial kita tentunya yang akan membahas mengenai tentang kisah inspiratif, pengalaman menarik dan juga informasi seputar program sosial di Lembaga Pelayan Masyarakat Dompet Duafa. Nah, untuk itu bagi sahabat-sahabat semua yang belum mensubscribe channel YouTube dari Pelayan Masyarakat, silakan untuk mensubscribe dulu, kemudian jangan lupa untuk like video ini, berikan komentar positif dan juga share linknya ke masyarakat luas agar semakin banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah, sahabat-sahabat semua, kali ini kita akan ngobrolin nih salah satu program yang ada di LPM Dompet Duafa, yaitu Darling Dapur Keliling. Seperti apa dan bagaimana Darling? Nanti kita akan bahas secara tuntas bersama narasumber kita yang satu ini. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Mas Priyanto sebagai koordinator dari program Dapur Keliling LPM Dompet Duafa. Halo Mas Pri, apa kabar? Halo, kabar baik. Baik ya? Kabar baik. Sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Segar banget nih kayaknya hari ini. Ya, alhamdulillah seperti itulah. Alhamdulillah. Harus. Baik Mas Pri, langsung saja ya. Kita ngobrol-ngobrol bareng terkait dengan program Darling ini. Darling sendiri itu sebenarnya apa sih Mas? Kemudian bagaimana Darling itu pada awalnya hadir di tengah-tengah masyarakat seperti itu? Oke, baik. Darling itu adalah sebuah program dapur keliling. Visualnya adalah sebuah mobil truk yang dimodifikasi sedemikian rupa menjadi sebuah dapur, layaknya dapur. Nah, tapi uniknya di sini bisa keliling, bisa pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Oh iya, berarti dapurnya bisa keliling-keliling gitu ya? Betul, betul. Dan untuk programnya sendiri itu ada mulai dari tahun 2018. Di 2018. Itu. Berarti awalnya Darling ini sendiri diluncurkan itu untuk apa tujuannya, Mas? Kalau untuk peluncurannya itu adalah Dompet Duafa mencoba membangun sebuah akses kemudahan bagi masyarakat, untuk terutamanya masyarakat yang berada di daerah-daerah marginal ya, daerah-daerah ini, untuk memberikan supaya masyarakat ini bisa mendapatkan sebuah akses makanan sehat, makanan yang tentunya juga higienis gitu ya, tanpa dengan gratis gitu tentunya. Tidak hanya itu juga, tapi selain makanan kita juga memberikan edukasi pola hidup sehat tentunya, supaya juga masyarakat ini menerapkan pola hidup sehat lah, semakin sehat tentunya harapannya. Oh gitu sepertinya. Terkait dengan rutinitas program Darling itu sendiri, selain memberikan makanan sehat nih kepada masyarakat, kira-kira apa lagi untuk aktivitas program Darlingnya? Baik, kalau untuk aktivitas selama ini yang kita lakukan, mungkin teman-teman lebih banyak tahunya di respon bencana kali ya. Oh gitu. Kita hadir di beberapa bencana yang terjadi di Indonesia, mulai dari Palu, Lombok, Banten, Masamba sampai dengan Padang. Tapi di luar itu juga kita ada aktivitas-aktivitas lain gitu. Contohnya edukasi, bagaimana kita mendorong masyarakat untuk membangun pemahaman masyarakat ini supaya tertanam di dirinya itu pola hidup yang sehat itu seperti apa sih, baik secara medis maupun juga secara dari sudut pandang agama. Gitu. Oh, berarti Darling ini selain memberikan edukasi tentang kesehatan, makanan yang sehat seperti itu, kemudian Darling juga merespon ya ketika ada kebencanaan seperti itu. Nah, kalau untuk terkait penerima manfaatnya, Mas, kira-kira ada kriteria khusus nggak untuk penerima manfaat dari Darling ini sendiri? Baik, karena kita operasional yang dipakai adalah dana dari zakat, tentunya kita menitik beratkan dari asnaf-asnaf penerima zakat. Dan untuk dari 8 asnaf penerima zakat itu, kita menitik beratkan di asnaf miskin ya, miskin itu. Seperti itu kriteria secara jadi asnafnya yang jelas pas miskin gitu ya? Miskin. Oh iya, baik. Nah, tadi terkait dengan pengalaman dari Darling sendiri, yaitu kan merespon kebencanaan gitu, Mas. Betul. Nah, kira-kira dari sekian banyak respon kebencanaan yang dilakukan oleh Darling, ada nggak sih pengalaman yang mungkin sampai saat ini tuh berkesan oleh Mas Pri sendiri lah, seperti itu? Oke, baik. Kalau berkesan
ada beberapa ya. Ada 2 yang sampai saat ini masih saya ingat gitu, sama membekas. Yang pertama kejadian gempa dan tsunami di Kota Palu waktu itu. Oh iya, di Palu. Kita di sana, total saya sendiri di sana 2 bulan waktu itu. Sempat keliling di Palu, Sigi, Donggala yang likuifaksi itu. Nah, di pengungsian RRI tepatnya, saya ketemu dengan seorang anak kecil yang terpisah dengan keluarganya waktu itu. Dan dipertemukan lagi di RRI itu, tapi dia nggak sadar bahwa kakaknya ini sudah nggak ada ya, sudah meninggal. Dan anaknya ya mungkin bukan saya aja nih, mungkin teman-teman yang lain juga mengenai pengalamannya sama kurang lebihnya. Jadi ketika melihat para penyintas ini dengan lahapnya, istilahnya apa ya, ketika dia bisa tersenyum kembali tersenyum kembali meskipun dia dalam keadaan suara duka, juga itu menjadi energi positif buat kita sendiri gitu. Para relawan ya. Kita cerita ke anak itu, memberikan hiburan supaya juga anak ini dari sisi mentalnya dari ini juga terbangun, tidak terpuruk gitu ya. Dan itu luar biasa pas ngelihat anaknya itu makan lahap begitu, jadi kayak dapat suntikan semangat lagi gitu ya. Itu. Berarti saat itu ketika ketemu anak tersebut langsung difasilitasi untuk? Iya, kita kasih makan. Kebetulan waktu itu kita di sana buka, kita kan konsepnya waktu itu keliling ya. Iya. Kita keliling, kita tidak stay waktu itu. Kita datang di sana, kita masak-masak dan kita di sana itu tidak sendiri, artinya bukan cuma program Darling aja yang pada saat itu datang gitu kan. Kita ada PFA juga tuh, trauma healing kalau dulu bahasanya ya. Oh iya, trauma healing. Sekarang kan namanya PFA ya. Nah itu bermain juga sama anak-anak. Itu terlihat jelas raut wajah anak-anak itu yang trauma ketika ngelihat ombak itu datang menyeret dia ke laut itu kan. Jadi ini sendiri buat kita tuh, ya Allah, jadi kayak menjadi renungan untuk kita sendiri. Betul, seperti itu. Terus yang kedua, ada di satu tempat, mungkin saya tidak sebutkan lokasinya ya. Sama sih, waktu itu juga lokasi ini terdampak bencana juga. Cuma kita datang ke sana setelah recovery dan ada peresmian program waktu saat itu. Dan ini lokasinya masih di daerah Palu atau? Oh bukan. Beda. Dan di sana itu masyarakatnya, mohon maaf, masih dalam tanda kutip masih tertinggal lah ya. Oh, masih tertinggal. Ketika itu kita datang ke sana bawa 2 armada, kalau nggak salah 6 orang atau 7 orang, saya lupa, dari tim saya sendiri. Berbaur sama ibu-ibu, masak bareng. Bu, yuk kita masak bareng yuk. Masak bareng. Dibantu sama ibu-ibu di sana. Sepele waktu itu masaknya. Mungkin kalau sebagian dari teman-teman kita itu masakan itu hampir setiap hari ada di meja makan ya mungkin ya. Ayam goreng gitu. Ayam goreng. Ibu-ibu ini ya mereka cerita, mereka curhat ke kita. Wah, kita makan enak nih. Kenapa, Bu? Kita di sini kalau nggak ada orang 7 bulanin nih Mas, nggak ada selamatan 7 bulanin itu ya. 7 bulanin atau orang hajatan itu, kita nggak ketemu makanan seperti ini. Itu terus makanan sehari-hari apa ya, nasi sama ikan sama seadanya gitu, karena memang daerah itu daerah nelayan ya. Nah memang tiap hari ketemunya ikan. Jadi ketika mereka baru pertama kali maksudnya dihidangkan makanan itu kayak merasa bangga gitu. Jadi gitu ya? Kita juga tersentuh kan, ya Allah, ini buat sebagian orang di luar sana nih adalah hal yang biasa gitu kan. Tiap hari mungkin ada di mejanya gitu ya. Di warung-warung juga banyak sekali gitu kan. Tapi ternyata bagi sebagian saudara kita yang mungkin kurang beruntung, seberuntung kita mungkin ya, ternyata ini makanan mewah buat mereka gitu. Betul. Tuh kita, ya Allah, ternyata wah, masih ada loh di luar sana yang seperti ini gitu kan, yang menurut kita makanan ini makanan ya biasa, tiap hari kita ketemu biasa gitu. Ternyata buat sebagian orang ini adalah mewah buat sangat mereka. Mewah. Iya. Baik. Cukup menyentuh juga pengalamannya Mas Pri. Nah, kira-kira untuk saat ini Armada Darling sendiri itu sudah ada berapa Mas? Dan untuk terkait dengan respon itu, apakah setiap Armada Darling itu akan turun semua atau berbeda-beda atau seperti apa? Baik, kalau untuk armadanya sendiri saat ini kita ada 4. Nah, 4 itu stay semua di Jakarta ya, di Jabodetabek.
Terus kita juga kemarin membangun kemitra Kalau 4 sendiri itu maksudnya 4 armada. 4 armada. Armada itu mobil semuanya. Betul. Mobil semua yang bisa difungsikan sebagai layaknya dapur lah ya. Kapasitas dapur di sana. Tapi semuanya mobilnya bentuknya besar-besar semua atau yang mini? Yang 2 itu besar, truk ya, truk ukuran 6 meter panjangnya. Kalau yang 2 lagi itu 3 roda TVS. Dan 3 roda ini biasanya kita fungsikan roda 3 maksudnya ya. Yang roda 3. Roda 3 betul. Dan itu kita fungsikan sebagai pos hangat. Bisa sih untuk masak tapi mungkin tidak banyak ya, tidak dalam porsi yang besar. Tapi masih bisa mengakomodir untuk daerah-daerah bencana atau untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak untuk masak besar masih bisa. Iya. Oh, seperti itu. Baik, jadi untuk total saat ini yang dimiliki oleh Darling itu ada 4 armada ya, Mas? Ada 4. Tapi di luar di cabang juga kita ada 2 lagi di Lampung yang kemarin baru launching. Sama di Kepri juga ada lagi. Oh, jadi di Lampung juga baru launching ya, Mas? Baru launching, kebetulan baru launching. Oke, baik. Nah, terkait dengan respon nih, lagi-lagi yang dilakukan oleh Darling, tadi cerita tentang bencana yang ada di Palu. Nah, kira-kira selain Palu, untuk respon yang dilakukan Darling paling jauh di mana lagi, Mas? Dan berapa lama yang dilakukan oleh Darling dalam setiap merespon seperti itu? Baik, selain di Palu, kita juga pernah ke Lombok, 2018 Lombok, terus Lombok ke Palu, Masamba, Mamuju, Selat Sunda, yang satu lagi yang paling jauh di Padang ya, waktu itu ke Padang. Waktu ada gempa ke juga Padang, dan terakhir di Cianjur. Kalau untuk durasi berapa lamanya kita menyesuaikan kondisi di lapangan ya. Tentunya juga nanti ada teman-teman yang asesmen juga di sana melihat seberapa urgennya atau mobil ini, armada ini masih dibutuhkan nggak di sana gitu kan. Itu kalau bencana biasanya ada tanggap darurat ya. Kadang kita recovery pun masih dibutuhkan di sana gitu. Masih dibutuhkan, kan? Iya. Kalau soal itu kondisional lah, lihat. Oh iya, kondisional. Nah, kemudian terkait dengan respon yang dilakukan oleh Darling, apa sih hal yang dilakukan ketika Darling diterjunkan di lokasi bencana seperti itu? Apa aja yang dilakukan selain memberikan makanan kepada para pengungsi seperti itu, Mas? Baik, sebagaimana layaknya sebuah dapur ya, kita tidak keluar dari koridor itu, sebagaimana layak dapur. Tentu tugas utama kita adalah membuka semacam dapur umum gitu, dapur umum. Cuma kita mobile, bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, adapun jenis makanannya atau jenis kegiatannya tentu juga kita melihat kebutuhan di lapangan gitu. Nah, umumnya di lapangan itu orang memberikan makanan siap saji atau siap santap itu biasanya kan digeneralisir ya. Semua makanan itu bisa dimakan untuk orang dewasa, untuk anak-anak. Nah, kita juga melihat di sini ternyata ada kebutuhan yang menurut kita itu urgent, mendesak juga untuk anak-anak gitu. Karena anak-anak ini kan sebenarnya tidak bisa ya dipaksakan. Anak-anak dengan umur-umur tertentu itu tidak bisa dipaksakan terus-menerus hidup di mereka di tenda dengan makan makanan orang dewasa, kan ini akan jadi problem tersendiri nanti. Darling sampai sejauh itu untuk memisahkan antara makanan orang dewasa dengan makanan anak-anak seperti itu. Betul. Kita juga sama teman-teman kesehatan, teman-teman puskesmas setempat juga kita bersinergi di sana. Bagaimanapun mereka teman-teman puskesmas ini yang memegang data ya, tahu kondisinya anak yang sebenarnya masuk kata stunting sebagai apa, yang gizi kurang seperti apa gitu kan. Nah, terkait tadi makanan nih yang dibahas. Jadi kalau udah bicara tentang makanan nih biasanya kan banyak gitu makanan-makanan yang enak-enak. Nah, kira-kira ada nggak sih makanan spesial atau khas yang biasa Darling buat gitu, Mas, atau Darling masak untuk para penyintas itu sendiri? Kalau di lapangan kita biasa menyesuaikan gini. Ketika kita datang, kita tidak selamanya membawa apa yang selama ini kita masak di Darling. Oh gitu, iya. Kita juga melihat potensi lokal, masakan-masakan khas lokal yang sekiranya bisa kita olah, bisa kita berikan. Bagaimanapun masyarakat ini mereka akan lebih familiar dengan apa yang mereka makan sehari-hari gitu kan. Nah, ini juga kita kedepankan itu. Jadi nggak selamanya, wah kita selama ini masak misalkan
ayam nih, ayam di ayam kecap atau ayam asam manis segala macam. Kita nggak ketika kita datang di suatu tempat belum tentu mereka juga terbiasa dengan makanan itu gitu ya. Oh gitu. iya benar. Berarti menyesuaikan untuk kalau makanan itu menyesuaikan di daerahnya tersebut ya, maksudnya responnya kita di mana, kemudian kita cari tahu nih terkait masakan yang ada di masyarakat yang biasa dimasak itu apa. Karena juga kalau di bencana itu segala sesuatunya terbatas ya, terbatas. Bahkan pengalaman di Palu itu kita di hari-hari pertama itu untuk nyari logistik harus jauh gitu kan, harus jauh karena lokasi pasarnya jauh dari harus, ya lokasi bencana ya Mas. Betul. Jadi kita memanfaatkan potensi lokal apa yang bisa kita manfaatkan gitu. Nah kira-kira contohnya deh Mas yang pernah dimasak dan menurut Mas Pri ini tuh emang spesial banget gitu atau enak banget, kira-kira apa, masakan apa? Ketika di Masamba waktu saya ingat ya, di Masamba masak apa tuh Mas? Masamba itu bertepatan dengan Idul Adha. Oh Idul Adha, daging melimpah kan ya. Daging melimpah nih di sana nih. Iya. Nah, saya coba keliling-keliling ke pengungsian, ketemulah sama ibu-ibu. Saya kalau nggak salah stay di sana seminggu ya waktu itu. Nah di hari ketiga atau hari keempat itu saya ketemu nih ibu-ibu, saya ngeliat nih hampir setiap hari datang gitu kan ke Darling. Tapi dia nggak mau nimbrung, cuma ngeliatin aja. Saya deketin, saya ngobrol, Bu, kenalan segala macam. Bu, mau nggak besok kalau kita ngadain masak bareng nih dengan pengungsi nih gitu kan? Oh boleh Mas, tapi saya maunya ini Bu, yang khasnya daerah sini, menu daerah sini gitu kan. Saya pikir itu cuma satu menu Mas. Ternyata setelah masak saya minta listnya, Bu, apa yang perlu saya adakan belanja gitu kan, dikasih list. Setelah jadi itu 5 menu. Apa aja itu Mas? Ada kapurung, ada coto Makassar. Kalau kapurung itu apa? Kapurung itu apa ya, saya agak kurang familiar juga sih, tapi sih dari kelima itu bahannya nggak jauh dari inilah ya, nggak jauh dari kacang ya. Nggak ada dari kacang. Kapurung, ada kalau coto Makassar, ada lagi konro ya kalau nggak salah, konro. Kalau kita sih lebih seperti sop ayam, sop iga atau sop sapi lah. Hampir mirip. Terus papeda. Oh, papeda ya. Papeda. Satu lagi saya lupa apa itu dulu. Kalau visualnya sih hampir sama kayak semur daging lah ya. Oh, semur daging. Hampir sama kayak semur daging. Tapi nama di sana saya lupa. Dan itu sempat ada satu kejadian yang menurut kami juga berkesan. Ketika kita menyajikan itu ke pengungsi, kalau nggak salah di hari ke-14 mereka mengungsi. Kalau seingat saya itu hari ke-14 mereka mengungsi, kita masak, kita kasih itu konro tadi tuh, sop itu ke ibu-ibu pengungsi. Besoknya kan mobil kita tinggal nih, kita pulang ke posko, kita datang lagi ke situ udah ditungguin. Oleh para pengungsi itu tadi ditungguin, nyari ini orangnya mana, ini yang masak kemarin mana gitu kan. Aduh, jangan-jangan masalah nih, jangan-jangan komplain itu kan. Ternyata nggak cuma mereka itu ngumpul pengen ngucapin terima kasih. Jadi selama ini, selama kami ngungsi di sini, baru kali ini kita ketemu makanan istilahnya yang berkuah, yang enak, yang menurut dia layak untuk dimakan lah ya, karena selama ini ketemunya mie telur ya, makan makanan kering seperti itulah. Dan itu juga kita langsung speechless juga kan, wah gitu. Nah, yang tadinya kita takut, jangan-jangan kita diapa-apain gitu kan, karena ditanyain gitu ya. Ya ternyata ya itu, maka dari itu kan, oh ya nggak semua kita datang itu kita bisa maksakan kehendak kita kan. Kita juga lihat potensi apa sih yang bisa kita angkat, bisa kita kembangkan di tempat tersebut. Baik, seru banget ya untuk perbincangan kita terkait dengan makanan juga nih. Aduh, kalau udah bahas soal makanan pasti kita sendiri itu akan lapar ya. Jadinya ya. Nah, tadi kan banyak banget hal-hal yang menyenangkan ya Mas, yang Mas Pri sendiri itu alami gitu kan ketika merespon bersama Darling. Nah, untuk yang lain nih, terkait dengan pengalaman yang mungkin bagi Mas Pri ini kurang menyenangkan gitu ketika melakukan respon, kira-kira ada nggak pengalaman yang mungkin kurang berkenan atau kurang berkesan di hati Mas Pri sendiri? Yang kurang berkesan apa ya? Menurut saya sih hampir semua berkesan ya.
Karena bagi saya apa hal-hal yang baru itu justru jadi pelajaran, jadi tantangan gitu. Yang agak sekiranya kurang berkesan menurut saya insiden aja kali ya. Oh, insiden teknis di Insiden lapangan itu, aja kali ya? Ya, beberapa kali mobil ini selip kejeblos gitu ya. Gitu. Itu yang ya apa? Pertama-tama sih, waduh, gimana nih? Tapi dari situ kita tahu, oh kalau misalkan kejeblos tuh cara penanganannya seperti ini, seperti ini. Karena kalau di lokasi bencana itu medannya kadang nggak bisa kita prediksi ya Mas ya? Betul, ya mungkin sih ini kita beberapa kali justru kejadiannya itu insidennya bukan di tempat bencana aja. Di layanan regulernya pada di perkampungan pun juga kita beberapa kali, karena kita nggak, mobil kita ini berat dan bannya itu kan masih single ya, belum yang double gitu kan, dan itu menjadi effort sendiri ketika kita asesmen ke satu tempat. Ini kira-kira lokasinya memungkinkan nggak nih, bahaya nggak gitu kan? Karena makanya tadi ada asesmen dulu ya di awal. Itu. Nah, terkait dengan Darling nih Mas, kedepannya kira-kira apa yang akan dilakukan untuk Darling itu sendiri? Ya tentunya kita berharap program ini juga semakin luas manfaatnya bagi masyarakat dimanapun. Tentunya tidak hanya di Jabodetabek, mudah-mudahan di luar Jabodetabek juga kita bisa melakukan pelayanan ya, bisa menebar manfaat, dan kegiatannya pun juga mudah-mudahan makin variatif, makin inovatif, sehingga manfaatnya lebih bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas. Oh iya, baik. Nah, kemudian untuk harapannya sendiri untuk Darling dari Mas Pri kira-kira apa? Harapannya mudah-mudahan jangkauan pelayanannya semakin luas, semakin masif. Kita juga tentunya mengajak teman-teman ya di luar sana, kita membuka kerelawan seluas-luasnya. Mari kita sama-sama berpartisipasi di sini. Kita menerima dengan tangan terbuka, baik secara pemikiran, tenaga ataupun donasi, mungkin kita terbuka sekali sehingga kita manfaatnya itu bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Nah, untuk relawan sendiri, apakah khusus di Jabodetabek atau bisa di semua wilayah Mas yang ada di Indonesia? Kita tidak membatasi untuk relawan, bahkan ada relawan kami di Sulawesi juga ada, di Lombok juga ada, di Sumatera juga ada, di Banten ada. Pada dasarnya siapapun yang ingin bergabung, ingin berbuat baik, kita wadahi, kita akomodir. Mari kita bareng-bareng sama saling membantu, saling menciptakan kebermanfaatan kepada sesama. Oke, baik. Nah, demikian sahabat-sahabat semua, bincang-bincang kita kali ini mengenai tentang program Darling dari LPM Dompet Duafa. Bagi sahabat-sahabat semua yang belum mensubscribe channel YouTube dari Pelayan Masyarakat, silahkan untuk mensubscribe karena akan ada banyak program-program lainnya yang akan kita bahas di sini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ri.